Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, ibu-ibunya ada nggak? Kumaha ada ramang sadayana? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bapak sekalian, alhamdulillah di malam yang cukup cerah dan cukup dingin ya di daerah Dago ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kumpulan kita kumpulan yang penuh berkah, rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba yang dijanjikan oleh Rasulullah dalam hadisnya, manistama'a min baitin manistama'a fi baitin min buyutillah. Barang siapa yang berkumpul di rumah Allah. Jadi masjid itu adalah rumah Allah, ya. Wa yatadarusuna, mereka bertadarus. Wa yazkurunallah, kemudian mereka juga berzikir. Illa anjalallahu alaihim sakinah, kecuali Allah akan menurunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Dan malaikat akan terus menaungi kita sambil mendoakan, Allahumma gfir lahum warhamhum. Ya Allah, kasih sayangilah mereka, ampunilah mereka, sampai kita selesai dari mutolaah atau kajian ini. Mudah-mudahan doa malaikat itu sampai kepada kita dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Bapak sekalian, mari kita isi hari-hari kita dengan amal soleh. Dan mudah-mudahan kelak kalau seandainya Allah menjemput kita, Allah menjemput kita dalam keadaan beramal soleh. Ya, amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah yang dimuliakan Allah, saya diamanahi oleh DKM ya, oleh Pak Haji tentang membahas dompet digital. Ya, dompet digital. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan ibu juga yang baik yang hadir di Masjid Nurul Jami ini maupun yang ada di rumahnya. Betul ya, Ustaz ya? Jadi bapak dan ibu-ibu juga, terima kasih. Alhamdulillah, terkait dengan pembahasan ini adalah pembahasan yang tidak pernah ada di zaman Rasul. Setuju tidak Pak? Dompet digital sudah ada di zaman Rasul? Rasanya belum ya. Karena ada dengan kemajuan teknologi, kemudian dengan kemampuan manusia untuk berinovasi, Rasul sudah tahu terkait dengan urusan duniawi itu umat manusia pasti akan lebih maju ya, sehingga Rasul pernah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum ya. Bapak pernah mendengar hadis itu ya. Jadi kalian lebih tahu terhadap urusan dunia kalian, tapi berkaitan dengan syariat, Rasul lebih tahu. Kan asbabul wurud hadis itu adalah ketika Rasul melihat beberapa orang petani yang kurma Pak. Kalau di Madinah kan sudah pertanian ya, agraris. Biasanya kalau kurma bagus itu dikawin silangkan. Gitu ya Pak ya. Jadi kurma bagus mah dikawin silangkan. Semakin jauh hubungannya semakin bagus hasilnya. Gitu. Seperti kita aja ya Pak. Kalau semakin jauh dengan suami istri itu hubungannya jauh gitu, darahnya itu biasanya keturunannya bagus-bagus. Ya. Nah, Rasulullah SAW pernah menasihati. Jadi Rasulullah pernah melewat. Alangkah baiknya kalau seandainya tidak dikawin silang.
Jadi si kurma itu dari kambing silang. Karena sahabat ketika itu mendengar ucapan Rasul, disangkanya itu adalah syariat. Jadi sahabat itu tidak mengawinkan sila si kurma itu. Ketika musim panen, kualitasnya justru sudah kecil, buruk, pahit lagi. Gitu ya. Sehingga sahabat itu komplain, ya Rasul, kami mengikuti sabdamu, tapi hasil dari sabdamu itu justru tidak bagus. Akhirnya Rasul bersabda, antum a'lamu bi umuri dunia. Ya. Tapi untuk masalah nanam kurma memang enggak saja, silakan. Tapi jangan sampai menyalahi syariat. Paham ya Pak ya? Insyaallah. Nah, Bapak-bapak sekalian, sekarang terkait dengan transaksi atau dompet digital ya, dan sekarang sudah marak sekali Bapak sekalian ya, sudah umum lah, bahkan bisa jadi rasanya kalau masih ada yang konvensional itu zaman sekarang disebut gaptek gitu ya. Ya sekarang hampir semua umum ya Pak, dompet digital itu. Sekarang Bapak sekalian, saya inilah pentingnya kita untuk terus belajar ya. Jadi Pak Haji abdi nyiapkeun ieu teh maca sabaraha hiji gitu ya. Sieun salah dah abdi ya. Karena saya basic ini kan pendidikan gitu ya, S2 pendidikan. Walaupun baca turos, baca kitab itu adalah keseharian saya di rumah dan di komunitas. Tapi untuk masalah ini juga kita harus banyak membaca literatur ya. Bapak, saya mau nanya, cung di sini yang masih konvensional, nu teu apal naon dompet digital? Saya kira sudah pada tahu ya. Ya, saya ulangi aja di sini. Bapak bisa dilihat di sini ya. Pada masa sekarang banyak transaksi yang terjadi di masyarakat menggunakan skema cashless, sistem pembayaran tanpa tunai. Jadi dompet digital itu adalah sistem pembayaran tanpa tunai yang fungsinya seperti bapak-bapak di dompet gitu, ya. Baik di supermarket, minimarket, resto, bahkan warteg juga Bapak Ibu ya. Ada yang pakai barcode ya, ya. Bahkan barusan Pak Haji nyebutnya di masjid ini juga sudah melakukan ya? Dan saya yakin nggak akan mungkin yang infaknya 2.000 5.000 ya. Ada juga ya. Ya adalah mudah-mudahan itu seikhlasnya, itu berarti ikhlasnya seperti itu Pak Haji ya. Warung kelontongan sudah banyak yang tersedia fitur pembayaran dengan dompet digital melalui scan barcode itu ya. Jadi dompet digital itu fungsinya adalah untuk salah satunya adalah untuk bertransaksi ya. Kemudian Bapak Ibu saya sebutkan lagi, di antara vendor dompet digital yang sering digunakan GoPay, OVO, Paytrend, Dana dan lain. Keuntungan dompet digital ini diantaranya terhindar dari penggunaan uang palsu, gitu ya. Jadi ketika marak uang palsu, dompet digital tentu saja lebih aman. Kemudian transaksinya juga lebih cepat, aman dari kesehatan, ya. Ini kesehatan dan aman dari resiko perampokan, gitu ya. Jadi banyak sekali Bapak Ibu keuntungan dari penggunaan digital itu. Kalau zaman Rasul Bapak Ibu itu transaksi biasanya menggunakan pakai apa Pak? Dinar dan dirham, gitu ya. Dinar dan dirham itu adalah uang perak dan emas, gitu ya. Nanti ketika zaman setelah Rasul itu baru menggunakan yang namanya uang kertas. Dan sekarang Bapak-bapak sekalian, dengan kemajuan teknologi kita menggunakan uang digital ya. Kemudian lanjut lagi Bapak. Dompet digital atau e-wallet adalah sebuah perangkat elektronik, layanan jasa atau bahkan program perangkat lunak yang memungkinkan para penggunanya untuk melakukan transaksi secara online
dengan penggunaan lainnya untuk membeli barang atau jasa. Ya, menitipkan uang pada e-wallet itu sama seperti kita menitipkan uang pada satu toko atau warung. Jadi Bapak sekalian, kalau Bapak misalnya ada punya OVO, sudah di download, tinggal diisi saja, di top up gitu ya. Rasanya sudah pada paham untuk itu. Jika mau belanja akan didebet langsung dari saldo kita. Ya, ini saya baca dalam saya jawab Rumai Show itu. Bapak-bapak sekalian, yang jadi pertanyaan, ya, nanti itu Bapak, apakah dompet digital itu sesuai syariat atau tidak, kan itu ya? Karena seorang muslim gitu kan, semua amalnya itu harus dipandu oleh syariat. Setuju Bapak? Ya, Ibu ya. Jadi seorang muslim itu dari mulai dia tidur sampai bangun kembali itu harus dipandu oleh syariat. Kenapa demikian? Karena itu sudah ikrar kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi itu konsep yang kita selalu ikrarkan setiap kali sholat. Sehingga kemajuan teknologi seperti apapun, yang penting tidak menyalahi syariat. Ya. Sekarang apakah dompet digital itu menjadi syariat atau tidak? Gitu ya permasalahannya Bapak sekalian ya. Ini yang beberapa literatur yang saya baca. Nih, sebagai seorang muslim tentu saja perlu mengkaji terkait dompet digital ini dengan seksama sesuai dengan syariat atau tidak. Karena halal dan haram dalam bertransaksi akan menentukan keberkahan hidup. Terkait dompet digital termasuk ranah muamalah. Berikut ini rambu-rambu dasar prinsip muamalah Islam. Bapak sekalian, ini Bapak sudah terima ini ya, makalah di sini. Bapak silakan kita lihat nih yang pertama. Pokok-pokok dalam urusan muamalah itu Bapak sekalian nih, yang pertama ini di sini. Pokok dalam urusan muamalah itu adalah boleh. Jadi kecuali ada dalil yang pengharamannya. Al aslu fil muamalati al ibahah awil hil hatta yadula dalilu ala tahrimi. Jadi berkaitan dengan penggunaan dompet digital ini atau imani ini termasuk dalam ranah muamalah. Sehingga dalam urusan muamalah konsepnya antum a'lamu bi dunyaku. Jadi konsepnya itu Bapak sekalian ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk urusan muamalah itu konsepnya antum a'lamu bi umuri dunyaku. Pak, sekarang Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mana dalam urusan yang diatur oleh Rasul gitu ya dan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak yang mengharamkannya atau banyak yang menghalalkannya Pak? Menurut Bapak dan Ibu, kira-kira Allah banyak melarangnya atau banyak membolehkannya? Membolehkannya Pak. Jadi lebih banyak membolehkannya ya. Jadi lebih banyak membolehkannya. Jadi Islam itu nanti sifatnya fleksibel tinggi Pak. Apa dalilnya kalau seandainya muamalah itu lebih leluasa? Ini dalam Quran surat Al-Baqarah. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi itu untuk kamu. Jadi untuk kalian. Jadi Bapak-bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala awal menempatkan kita di mana, Pak? Halo. Pak, Allah Subhanahu wa taala awal menetapkan umat manusia di mana, Pak? Di surga ya. Setuju kan? Setuju. Kenapa manusia itu justru ditempatkan di dunia? Ari penduduk dunia asalnya manusia atau yang lain? Apakah ketika dunia ini, ketika Nabi Adam diturunkan, Nabi Adam sendiri yang menempati awal? Tidak, Pak. Di dunia ini dalam kitab Luqtul Jan oleh Imam As-Suyuti, pemakmur dunia ini, pemakmur bumi ini
adalah bangsa jin, Pak. Jadi bangsa jin itu sudah ribuan tahun menempati yang namanya dunia ini. Sedangkan amarus sama, pemakmur langit itu adalah para malaikat. Ketika manusia menempati surga dan melakukan dosa, ku Allah itu Bapak-bapak sekalian diturunkan ke dunia. Gitu ya. Kalau manusia sukses hidupnya di dunia sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, insya Allah bisa balik lagi ke surga itu. Tapi kalau manusia gagal, dia melakukan hidup di dunia ini sekeinginannya, ya sulit bisa balik lagi. Bapak yang itu ke surga, tentu ingin ya. Karena asal kita diciptakan di mana, Pak? Tempatkan oleh Allah di surga. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bikin rambu-rambu. Jangan sampai melewati rambu-rambu itu kalau Anda ingin balik lagi ke surga. Melewati rambu itu, kita akan bisa balik lagi ke surga. Ya. Nah, rambu-rambu itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Nah, sekalipun urusan muamalah itu oleh Allah dibolehkan, tapi ada rambu-rambu yang harus kita jaga, ya. Nah, di antaranya, Bapak, yang kedua, nih, harus saling ridho. Jadi Bapak sekalian, terkait dengan muamalah itu harus saling ridho, ya. Ini dalilnya Quran surat An-Nisa. Auzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Nih, surat An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta kamu dengan cara batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian, ya. Ila antakuna tijaratan antara minkum. Jadi prinsip yang kedua apa? Adalah harus saling ridho, ya. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kalian membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Itu prinsip yang kedua. Sekarang prinsip yang ketiga. Terkaitan dengan unsur muamalah itu harus tidak ada unsur maisirnya, Bapak sekalian, ya. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizun min amali syaitan fastanibuhu la'alakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi, berkurban untuk berharap, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Jadi Bapak sekalian, yang pertama harus saling ridho, harus pertama prinsip dalam muamalah itu asalnya boleh semuanya. Kedua harus ridho. Ketiga tidak ada unsur sifatnya judi. Ya, Pak, berkaitan dengan judi. Ya, ada orang yang kaya ku judi, Pak. Bandar bekar gitu, ribu sarua gitu ya. Ya. Judi itu banyak madorotnya, Bapak sekalian, ya. Jadi Allah tahu yang terbaik buat kita. Ya. Anu untung bandar mah sekali-kali rugi lebih gede diurang. Ya. Jadi manusia tidak boleh ingin dapat untung dari hal yang mudah. Nanti kalau judi ini sudah jadi mental, dia nggak mau berjuang, nungguan nomor keluar, gitu kan mental. Ya, semangat juangnya pasti akan hilang. Ya, sehingga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surat Al-Ma'idah diharamkan. Tidak sedikit gara-gara judi hartanya sudah habis. Ada yang mengorbankan istrinya ditaruhkan gara-gara judi.
Ayah nu ngorbankeun anakna gara-gara judi. Jadi sudah hilang itu akalnya. Izina nu kudu dilindungi ditaruhkeun gara-gara judi. Anaknya yang harus dia perjuangkan ditaruhkeun gara-gara judi. Iya Mas sekalian. Nah, itu bahayanya luar biasa. Ya. Kemudian yang keempat, tidak boleh ada unsur riba. Ya, Bapak sekalian ya. Ini dalilnya ini. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa dzaru ma baqiya minar riba. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah apa-apa yang sisa dari riba in kuntum mukminin. Jadi Bapak sekalian, riba itu ya bagi seorang muslimah dapat menghilangkan keberkahan. Ya, dapat menghilangkan keberkahan dan tidak ada untungnya bagi seorang muslim itu. Ya. Ancaman riba paling ringan adalah seperti dosanya seorang anak menggauli ibunya. Ya. Bahkan orang yang riba itu dalam Al-Quran kama yatahabbatu syaitan, seperti orang yang kesurupan. Bapak sekalian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sangat keras sekali ya terkait dengan riba ini. Nah, nanti apakah dompet digital itu terindikasi maisir? Terindikasi riba? Tidak. Gitu ya. Antarodin tidak. Nanti Bapak Ibu kita bahas ya. Kemudian tidak boleh ada unsur tipuan. Di sini hadisnya ya apa? Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan, lalu beliau masukkan tangan ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah. Maka beliau bertanya, "Apa ini wahai pemilik makanan?" Sang pemilik menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasul." Sehingga Rasul berkata, "Mengapa kamu tidak meletakkan di bagian atas makanannya agar manusia dapat melihatnya?" Dan Rasul bersabda, "Man ghasya falaisa minna." Barang siapa yang menipu, ghosh itu ya, falaisa minna, maka bukan termasuk di antara golongan kami. Bapak sekalian, ya. Jadi menipu terkait dengan transaksi keuangan itu haram dalam Islam, ya. Kemudian yang keenam, tidak boleh ada unsur doror, spekulasi, ya. Rasul melarang, naha Rasulullah SAW an ba'il hasadi wa an ba'il gharar. Rasul melarang jual beli dengan cara hasoh. Jadi misalnya Bapak mau beli tanah tuh, ya, dilempar sejauh lemparan Bapak. Nah, tanah itu yang dibeli, gitu ya. Nah, itu dilarang dalam Islam. Dan wa an ba'il gharar, dan yang mengandung ketidakjelasan. Kalau Bapak beli buah, kemudian beli buah itu di karungan, kan sekarang banyak ya, diborong we lah eta sadayana. Bapak sekalian, itu kan spekulatif ya, bisa bagus bisa buruk. Nah, itu termasuk gor. Jadi kalau mau beli barang, jelas bagaimana kualitasnya, dinilai harganya. Jadi kalau Bapak membeli seperti beli kucing dalam karung, itu haram hukumnya. Bapak sekalian, ya. Misalnya punten. Bapak mau beli mobil. Kemudian Bapak tuker tambah. Ya. Bapak mau beli mobil, tuker tambah. Bapak itu ketika mau tuker tambah, kudu jelas heula mobil Bapak itu berapa. Dan mobil yang baru yang mau Bapak beli itu berapa. Itu harus jelas. Kita kan tidak. Kadang-kadang bawa mobil, terus kata penjual tuh, "Sok tuker tambah sekian saja." Boleh nggak kayak gitu, Pak? Dalam Islam itu harus ada kejelasan.
Jadi kalau seandainya mau beli tuker tambah, mobil kita nilainya berapa, baru mobil yang kita suka nilainya berapa, nanti tinggalin transaksi teh kurang. Karena kalau bapak misalnya tidak seperti itu, berarti spekulasi, goror itu. Jadi dalam Islam kehati-hatiannya dijaga. Beli apapun juga harus ada unsur kejelasan. Tidak boleh yang penting mah enggal, nggak bisa kayak gitu. Ya, kita sering seperti itu ya Pak ya. Bawa HP tuker tambah sabaraha. Kita tidak tahu nilai HP kita berapa dan yang baru berapa. Sehingga justru lebih selamat kalau kita lebih selamat bapak ngical ke toko iya HP bapak, nanti beli ke toko yang lain, itu jauh lebih selamat gitu ya. Jadi kalau toko iya kan adalah HP sabaraha di peser. Nah, nanti kalau sudah bapak pegang uang, cari HP yang bapak butuhkan di toko yang lain, itu lebih selamat daripada beli ke toko itu, tuker tambah di toko itu, kita tidak tahu nilai barang kita, gitu ya Pak ya. Jadi tidak ada istilahnya spekulatif. Kemudian tidak ada yang dirugikan, la dororo wala diroro. Jadi dalam bertransaksi itu tidak boleh ada yang madorot dan tidak boleh juga memadorotkan. Jadi bapak beli kendaraan misalnya, kendaraan ini atau bapak bisa beli tanah itu masih dalam sengketa, terus diical ke orang teh, baik masalah sengketa main batur nu urusan anak. Yang jual itu dosa, kan sering nggak gitu ya Pak ya? Ini tanah teh sebenarnya bersengketa ya. Daripada saya mah butuh uang, pasti nanti diuruskan kuno pembeli baru, sok bayar. Jual beli seperti itu la dororo wala diroro. Oke, nu iya anu jadi masalah Bapak sekalian. Ya, banyak sekali transaksi kita yang kita mah ingin simpel gitu ya, padahal bahaya nantinya. Atau contoh anu sering mah Bapak sekalian, maaf ya, kumaha cenah Ustad pami abdi mau ngurus surat menyurat tanah, terus lewat pihak ketiga teh anu hargana upami ngurus langsung mah cuma bisa 100 atau 500 ribu, ku pihak katilu mah bisa 2,5 juta 3 juta. Kumaha eta hukumna? Apakah rosi wa murtasi masuk ke situ? Ini orang teh senada sehingga dia Pak, bapak nggak ada mal SIM, mau nanya, kalau bikin SIM harga normal berapa? Sebenarnya kira-kira nggak ada mal SIM baik. Ente SIM A mas seberapa? 185 nya. 185. Ayeuna pami nembak seberapa? 800. Pun anak kamari Pak, pun anak kan kuliah di Polban di Balenda. Duh teh melang abi teh ieu budak teh mun teu gaduh SIM. Sok we cobaan tes pasien tes 4 kali tes terus. Astagfirullahaladzim, teh kumahanya. Coba lagi aja. Atau udah habis susah, enggak lulus aja. Abi teh berat masih kena 700 deh Pak. Berat masih kena 700. Kumahanya. Mudah-mudahan Allah ngahampura we. Akhirnya gitu. Daripada pun anak sieun aya masalah di jalan. 4 kali tes tulis lulus, tes praktek lulus, tinggal angka 8 teu lulus Pak. Ya budak mau bisa lulus nah motor anjeuna atuh. Mau ditenak motor anjeuna, kenapa kamu bawa motor? Kamu belum punya SIM, geus katilang manten kapan. Jadi kumaha eta? Yang bingung urang teh. So, bapak ngurus surat
Surat teh lamun diurus nyari mah Pak Ustaz sakieu. Tapi riweuh euy di kaditu ka dieu kaditu. Kumaha tah? Nah tuh, mun asarido mah kita terus we asarido we salewasna. Nah itu efeknya yang hati-hati Pak. Iya. Manggawe teman di mana nyari apa? Ya. Ya. Atau asal jelas Bapak ininya apa? Poin-poin. Ya. Jadi asal akad. Jadi Bapak dalam transaksi itu, dalam muamalah itu yang nungikat nama akad nama. Di dalam transaksi mah nungikatnya akad. Makanya ini dompet digital teh akadnya naon? Minjam atau nyimpan. Gitu Pak. Nanti teh kadinya teh hukumannya teh wadiah atau qard. Gitu Bapak ini tuh ya. Saya bahasanya teman. Kemudian tidak boleh ada kezoliman. Ya. Jadi tong ada yang kezoliman. Nu hiji diuntungkeun, nu hiji dirugikan. Seperti Bapak misalnya puntennya tadi agak tukar tambah motor. Kan Bapak tak apa tuh harga motor Bapak satu seberapa? Bisa jadi kan si pedagang teh untungnya 2 kali. Untung ti urang, untung ngajual barang nah gitu. Makanya lebih aman mah sikap dia ge ical heula kana di dieu. Oke. Kan sanes. Yang ada riweuh unggul. Kurang makan ayam simpelnya. Cenah riweuh Ustaz ya. Tapi kalau ingin masalahnya kudu riweuh gitu ya. Kudu riweuh Bapak sekalian. Ya, wallahu a'lam. Nah, Bapak sekalian, Pak Haji sebelum itu ya beli teh. Kau adan? Ya, kayak Suanten ya. Ya. Tinjauan syariat transaksi dompet digital. Transaksi dompet digital terjadi berupa proses top up saldo. Ya Pak ya. Jadi kalau Bapak bisa terus gajian ditambih gitu ya. Yaitu mendownload aplikasi dompet digital, kemudian kita mengisi saldo dompet digital tersebut dengan metode transfer ATM, mobile banking atau menggunakan handphone untuk top up saldo e-money yang berupa kartu. Sehingga dana yang masuk dalam aplikasi dompet digital tersebut dapat digunakan untuk belanja barang sesuai dengan kebutuhan. Jadi Bapak sekalian, nyimpan itu adalah untuk kita gunakan dalam belanja kita. Ada uang yang masuk ke misalnya TK OVO itu boleh diambil lagi nggak Pak? Susah ya Pak, proposalnya susah ya. jadi harus dihabiskan proposal ya, harus habis gitu ya. Jadi tapi aman kan keuangannya ya, Insya Allah. Tapi guru sehat gitu ya. Tong kuno sanes ya. Sebagian pihak yang mengharamkan bonus dari penggunaan saldo e-money pada dompet elektronik karena uang yang didepositkan atau dibayar pada karena ada unsur akad hutang sebagaimana terjadi pada tabungan di perbankan. Jadi nanti teh Pak, ini teh dompet digital tuh ada akad hutang, qard atau ada wadiah simpanan. Ada nilai apa itu Pak? Apa di break dulu ya. Terima kasih. Nah, jadi tampil.
Iya. Masih bersemangat Bapak Ibu? Jadi ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita termasuk yang menjalankan sunnah-sunnah Rasul ya. Karena dari literatur yang saya pernah baca, Rasul itu afdoliyah sholat isya itu tidak di awal. Jadi Pak Haji, meninggalin hadis riwayat Imam Muslim, afdoliyah sholat isya itu tidak di awal. Justru afdoliyah sholat isya mah di akhir. Beda dengan sholat-sholat fardu yang 4 yang lain. Kalau sholat fardu yang 4 yang lain mah afdolnya itu memang di awal. Tapi sholat isya mah Rasulnya jam 10, jam 11. Kenapa demikian? Karena Rasul itu maghrib mah sok jadi jadwal untuk taklim ke ashabus suffah. Jadi Masjid Nabawi itu Rasul itu selalu memberikan materi atau ilmu kepada para sahabat. Ashabus suffah itu adalah yang tinggal di masjid ya, yang dikomandai oleh Abu Hurairah. Itu setelah sholat maghrib, sehingga setelah maghrib lewat isya nanti di akhir ya. Apa kisahnya? Bapak boleh enggak sholat isya 2 kali? Halo? Enggak boleh ya? Tapi ada riwayat, Pak. Ada sahabat Rasul yang ditugaskan menjadi imam di satu kabilah di Madinah. Jadi Pak Haji, jadi karena banyak yang muslim, butuh imam untuk jadi dai lah kalau kita main. Isi Pak ini. Nah, sahabat ini kalau sudah sholat ngeimami sholat maghrib di kabilah itu, dia menuju ke Masjid Nabawi untuk mengikuti taklim dengan ashabus suffah bersama Rasul. Setelah selesai, ikut sholat isya bersama Rasul. Kemudian balik lagi ke kampungnya. Di kampung tempat dia ditugaskan belum sholat, nggak imaman didinya. Imam naon? Sholat isya. Cik sholat nu isya nu kadia sholat naon ya? Tadi kan sholat isya atau sedang Rasul. Ya anu kadua ini sholat naon? Isya kene kan ya. Nanti Bapak Ibu banyak pikir-pikir tentang itu yang menambah wawasan kita ya. Uyane kan dia wae mah. Bapak Ibu tahu akan ngicip nya ya milih. Soalnya hati-hati ya. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ya. Sebagian pihak yang mengharamkan bonus. Jadi kalau di OVO suka ada bonus, Pak. Poin ya, berupa poin nanti ada sekian poin bisa ditukar dengan sesuatu gitu ya. Penggunaan saldo imani pada dompet elektronik dikarenakan uang yang dideposit atau dibayar kepada provider dompet elektronik merupakan akad hutang. Eta anu jadi nu dijadikan unsur riba teh. Jadi untuk Bapak segini ya. Untuk dompet digital kan tadi antara mungkin tidak nyimpan di dompet digital Ridho mata nyimpan oke kan gitu ya. Kedua ada unsur maisir, rasanya tidak ya. Biasanya Pak, nih saya tulis di sini ya, terus aja nggak lupa. Yang pokok goror itu biasanya terjadi ketidakjelasan timbal balik dalam suatu transaksi. Jadi ketidakjelasan timbal balik dalam suatu transaksi itu disebut goror. Seperti tadi Bapak ngagale buah di karungan atau sabaraha karung di artosan itu kan goror karena ketidakjelasan itu. Lamun pas menangkeun anu bagus, alhamdulillah. Lamun anu jelek, rugi. Ya, jadi goror mah ada ketidakjelasan, ya,
dalam sebuah transaksi itu. Sedangkan kezoliman mah ada yang dikurangi. Misalnya bapak beli beras ngukuduna sakilo atau saliter, terus dia nampak di kentoban ayo jadi ada pedagang mah lamun pas anjeunna ngagaleun di kentoban gitu nanti, tapi pas anjeunna ngical ieu di kaluhurkeun gitu. Jadi karena Ustaz Suryawan apa mantannya, jadi ayah gitu bacanya. Bahkan kadang-kadang ku cepat mah kadang-kadang ayah permainan kita gitu ya, atau cepat gitu ya, ada permainan tuh sudah gitu. Nah, eta mah ada kezaliman seperti wailul lil mutaffifin gitu ya Pak ya. Atau Bapak misalnya teh beli bensin gitu nih gue, nah cenah ieu ngagajelan ieu nanti sehingga mun ngageuleun bensin cenah entong anu nominal 50 atau 100 cenah minimal 55 ya atau 105 gitu ya untuk mengantisipasi. Nah itu nuk itu ada kezaliman. Nah, nanti Bapak sekalian nanti teh ini mah ya untuk dompet digital mah terkait aya unsur ribawi itu nanti. Jadi ada bonus. Kalau di OVO teh eta teh bonus teh ada unsur ribanya atau tidak. Jadi akadnya teh akad kod minjam. Jadi seperti Bapak misalnya tabungan nabung di bank. Ada uang yang ditabung di bank dipakai teh eta ku pihak mah. Diangge kan ya? Nah, diangge kan. Atau nyimpen teu diangge ku providerna gitu banyak. Jadi akhirnya kalau wadiah mah nyimpen Pak, wadiah mah, tapi munkod mah nyimpen bari diangge Pak. Nanti kalau ada keuntungan bagi hasil gitu banyak mudharabah. Bapak bisa lihat analisa secara legal. Nuhun ka Pak Haji nutus ngabenaman Pak Haji nuhun ya. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia, jadi abi ngadownload Pak ini peraturan PBI, peraturan Bank Indonesia tentang uang elektronik. Ditegaskan bahwa deposit uang elektronik tidak sama dengan deposit tabungan perbankan. Jadi katanya kalau deposit uang elektronik mah teu diangge ku provider. Ya, katanya. Jadi kalau ada bonus itu Bapak nanti dilihat ya. Jadi si provider teh Bapak nyimpan di OVO, disimpan teh itu digolangkeun teh ku yang punya aplikasi itu. Disimpan we gitu. Yang kedua, analisa secara konsekuensi transaksi ekonomi berdasarkan konsekuensi transaksi ekonomi sangatlah berbeda dengan deposit perbankan dengan deposit pada e-wallet itu. Pertama, penangguhan resiko nilai saldo. Jadi Bapak sekalian, Bapak bisa lihat di sini di makalah yang saya susun, ya. Jadi analisis legal itu dalam undang-undangnya saya juga dibuat bahwa pihak provider itu tidak menggunakan uang dari konsumen. Jadi banyak itu ada klausul seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua ya, analisa secara konsekuensi transaksi ekonomi. Pertama, penanggungan resiko nilai saldo. Ada di situ Pak? Pak bisa dilihat di halaman seberapa ini? Halaman terakhir ya. Jika memang betul akadnya hutang pada imani chip basit, seharusnya seperti ini Pak simulasinya. Misalnya A sebagai pemegang kartu imani, B adalah penerbit atau bank. Jadi Bapak misalnya pemegang kartu imani, kemudian B-nya itu provider penerbitnya. Maka secara logika, jika A memberikan hutang kepada B, A masih hutang ke B. Tanggungan nilai uang berarti berada di B. Ke atas Pak?
ya. Dan jika si A hilang, seharusnya uang si A tidak ikut hilang karena tadi dihutangkan kepada si B. Jadi lamun hilang teh tetap si B tanggung jawab buat kembalikan. Karena Pak. Jadi A nyimpen artos akarna kod dipinjamkan. Kalau hilang berarti nu ngajamin siapa? Si B kan? Gitu ya. Dan si A tetap bisa menagih uang itu ke B. Tetapi pada kenyataannya ketika kartu hilang, maka otomatis uang juga hilang. Jika Bapak di dompet ical artos, berarti hilang juga ya, gitu ya. Gak aya klausul provider nanti kudu ngagantos. Berarti bukan transaksi pinjam meminjam. Kalau transaksi pinjam meminjam mah berarti kudu diuih. Atau saya tanya, insyaallah lah. Kedua, di sini B, maksud dan tujuan deposit untuk berjual beli dan bukan untuk menabung atau menumpuk saldo. Ya. Berbeda niat jika menyimpan uang di bank. Kita sama sekali tidak bertujuan untuk berjual beli, akan tetapi hanya menyimpan, mengamankan uang kita. Sedangkan kalau kita simpan di e-wallet, maksud dan tujuan kita adalah berjual beli dengan saldo tersebut. Jadi Bapak ketika nyimpan di OVO, di GoPay, kan itu adalah digunakan untuk bertransaksi ya, menggunakan aplikasi itu. Jadi beda dengan Bapak menyimpan uang di bank. Kemudian pokok akad tidak untuk ditarik kembali. Nah tadi Bapak Profesor jawab bahwa kalau sudah masukin ke OVO kan tidak bisa ditarik lagi ya. Beda dengan di bank. Di bank mah bisa ditarik lagi. Jika menyimpan uang di bank, tujuannya akad utangnya memang untuk ditarik kembali. Sedangkan kalau kita menyimpan di e-wallet, tidak ditujukan untuk ditarik kembali, meskipun itu bisa, ya, dengan ribet. Oleh karena itu, deposit e-money tidak termasuk ke dalam deposit akad utang. Jadi nanti Bapak, kalau akad utang itulah yang akan menyebabkan ada unsur ribawinya, karena ada bonus-bonusnya. Bapak nyimpan sekian. Nah, bonus itu sebenarnya yang pernah saya tahu pernah Abdi berkunjung ke ini Pak, yang apa, yang di link syariah itu apa, ada link syariah namanya. Saya pelajari itu dengan kampanye teman-teman dari Masjid Ucakaro. Kumaha sistemnya, ya. Jadi menurut mereka uang yang kita depositkan itu tidak digunakan untuk kepentingan mereka. Jadi disimpan ngumpul. Nah, ketika ada transaksi baru diambil. Bagaimana keuntungannya? Keuntungan yang kita dapatkan adalah bonus dari transaksi yang jual beli itu. Jadi bukan keuntungan nyimpannya. Gitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi cashback seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Bapak sekalian, itu ilmu yang saya tahu ya terkait dengan dompet digital ini. Bahkan MUI juga, MUI ya, Bapak bisa di-searching nanti. MUI juga mengkategorikan dompet digital itu dalam al-ibah. Jadi al-ibah itu hal-hal yang dibolehkan. Tapi nanti kalau Bapak ketahuan ada, jadi kan kita juga harus tahu setiap provider itu sikap kumaha. Kalau seandainya ada akad yang berbeda, misalnya dari uang yang kita simpan, kemudian dia gunakan, ya, sehingga bonus urang teh tinu pinjaman. Jadi akad eta yang minjam, terus aya untungna, tak eta nu ribana. Jadi Bapak misalnya teh masih nyabutin atas ke abdi, terus ku abdi teh diuihkeun, bari ditambihan, tak eta ribana mah nambihan. Tapi beda, upami misalnya teh Bapak nyimpen atas ke abdi,
abdi teh bisa providerna. Kemudian bapak teh belanja ke abdi, belanja kan, kemudian ada cashbacknya, itu beda deh, gitu pak. Mudah-mudahan ada kehartosnya. Mudah-mudahan kehartos lah gitu kan. Segitu banyak Pak Haji, tolong lamin teuingnya. Ya, hatur nuhun, mangga Pak Haji pilih pada ayat tanya jawab. Nu tiasa ku abdi diwaler, untuk teh dipakeun. Terus raham insyaallah. Di balik dari rumah barangkali ada yang mulainya apa biasanya gini ya Ustaz, di dalam biasanya itu kalau kita beli misalnya kan ada beli dapat diskon ya, kemudian ada cashback dari setiap pembelian dari warung ini itu dapat cashback, itu masuk ke dalam poin itu kan. Itu satu. Yang kedua kan ada juga nih gimana nih penjualan beli 2 dapat 1 jadi 3 kan. Oh iya. Padahal itu dia tuh udah naikin dulu sebenarnya. Udah naikin dulu gitu kan. Sering kan beli 2 dapat 1 tambah jadi 3 gitu kan. Itu sering. Ini yang berlaku di supermarket memang sering gitu kan. Kalau beli banyak gitu. Jadi di sini apakah termasuk yang sesuatu yang melakukan gitu? Ya. Iya, Bapak sekalian, tadi saya baca di tentang cashback gitu ya. Jadi cashback seperti kan sekarang mah Pak Haji banyak yang beli sapi juga ada cashbacknya ya. Beli sapi? Sapi kurban. Oh ya ada. Juragan sapi. Ya. Saya baru ini ya, jadi ada yang nawaran ke abdi Pak Haji. Saya pesan Pak Ustad, di masjid Pak Ustad ada seberapa sapi, betul di masjid saya. Alhamdulillah dari 2 masjid yang di Amanah itu, ayalah satu masjid 10, ya 10 gitu, nggak jauh lah sekitar 20 gitu. Kita lah mau cashbacknya 1 juta, lumayan Pak Haji dia 20 juta. Ya pemotongan gratis. Ya, jadi cashback itu Bapak Ibu sekalian, ya, selama akad awal jelas, gitu ya Pak. Selama akad awal jelas, artinya tidak ada yang disembunyikan dan tidak ada yang dirugikan, maka cashback itu al-ibahah maksudnya. Ya. Nah, gini aja, Bapak beli ke yang lain, gitu ya. Misalnya Bapak saya beli ke Pak Haji itu, kemudian ke yang lain, kenapa beli ke Bapak sakieu kali itu oke kan sakieu ka dieu we nu lebih mudah, lebih simpel gitu ya, toh harga mah teu jauh beda gitu ya. Jadi selama akadnya awalnya jelas Bapak terjadi masalah ngan. Sekali lagi, memang tos pada umum lah ini nama Bapak agak motor, agak mobil, supaya cashback banyak. Soalnya apa? Jadi selama akad, bagian dari promosi. Jadi selama akadnya itu jelas mah. Nah sekarang gimana kalau beli 2 gratis 1? Ya, yang penting saya kurang makan, Pak. Kita semuanya makan modis ya. Abdi yakin lah, abdi pokoknya mah, abdi mah apa modal diskon. Jadi mirarian modal diskonnya gitunya. Udah rumah satu banyak modal diskon. Nah sekarang yang beli 2 gratis 1, nanti teh komunikasi apa akad nanti selama antarodin kan biasanya gini Pak. Kalau isi saya beli 2 gratis 1, dihitung lamun beli di toko ieu sabaraha hijina, toko ieu lamun 2 berapa, oh ieu masuk di akal ya, beli 2 gratis 1 lebih untung,
kan kira teh antara di Pak. Ya walaupun misalnya ditaikeun heula gitu nya, ditaikeun heula. Selama antara selama ada keridoan. Harga segini beli dua, Anda beli dua ganti satu harga segini. Selama itu antara ya itu alibah. Yang tidak boleh itu beli dua gratis satu, kemudian bapak ketika beli dua gratis satu, pasca ininya kasirna beda tak harga. Jadi bapak juga kalau beli ke kasir itu bapak kudu di cross check. Kan kadang-kadang Pak kalau kita mah masyarakat gitu. Dari itu dilihat. Para di kasirna beda. Nah, jadi tilu gitu harganya. Nah, itu berarti penipuan. Maisir teh ya. Tapi kalau bapak di cross check, oh bener iya. Di Arab apa menuju kadang kita jamaah haji Indonesia kalau di tanah suci ya, Mesir ke Bin Daud kan jarang dicek Pak, jarang dicek itu. Yang menentukan teka haji tentunya juga kumaha ya Pak. Halal. Tapi kalau bapak hati-hati itu bisa. Tapi pernah kaji sih mana tarpit mana ya diskon tidak karek aja masnya gitu. Jadi bapak tetap aja harus ini ya, harus cek and recheck dan harus terus hati-hati ya. Dan enak Pak ditipu 10.000, sodakoh 100.000, anu nyelekit kanu hati nu mana Pak? 10.000 ditipu 1.000 oke jadi hati orang. Tapi sodakoh 100.000 ridho. Jadi ditipu mas 1.000 10.000 kayak nyeri hati ya orang kasih dibobodoki kan gitu ya. Jadi sekali lagi Bapak sekalian selama antarodin. Jadi gitu yang 8 tadi konsepnya. Ya, saya ambil dalam satu kitab itu tentang 8 konsep transaksi dalam Islam. Jadi namun 8 konsep iya aman, nah berarti alibah. Ada satu lagi Ustaz, ini banyak pensiunan ya, itu rata-rata kan nyimpan uangnya di bank, di BRI, di apa banyak gitu. Tapi kita kan prinsipnya bukan cari bunga ya, tapi di situ ya bunga kan keluar, gitu. Tapi nggak pernah diperhatikan, mungkin kepakai juga gitu, gimana? Ya kan pasti ada itunya kan, kalau itu kan bahkan nyimpan kan, akan sebagian ke e-wallet itu kan tidak besar 100.000 200.000 lah, yang besar mah pasti di situ kan, itu masih di sini juga gitu, kan dipegang-pegang. Nah, gimana itu kalau yang itu? Jadi Bapak sekalian, jadi nanti kalau di bank itu kan, kalau di bank walaupun memang di bank syariah juga tidak selamat sih Pak untuk dari unsur riba itu di bank syariah yang kita ada gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya bank syariah juga ke BI. Nah kan angker di luhur nama Pak. Setelah saya di luhur nama BI. BI kan kayak BI syariah gitu ya. Gitu ya. Makanya saya sampai saat ini ya Pak ya. Kalau kita mendapatkan lebih dari dari uang yang kita tabung, ternyata sok sih riba. Habis mah kita sampai saat ini gitu ya Pak. Jadi kalau tapi tidak usah lamun teh disimpan mustahil. Dan di mana ini nyimpannya? Dari berangkas duit bahaya bajunya gitu ya. Makanya kalau guru saya kan Islam mah ida dokot kita saat kaidahnya itu Pak. Kemudian kan apabila jadi ad-daruratu tubihul mahdurat. Jadi kemadorotan mah membolehkan. Pak, ari babi halal haram? Haram. Al aslu makan haram. Tapi ketika bapak dileuweung ada makanan lagi. Ngan ayah punten bagong misalnya, ya ada babi hutan gitu ya. Harita
babi hutan itu gimana posisinya? Hah? Halal ketika itu mah, gitu ya. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Halal ketika itu mah. Tapi kalau bapak, aduh, palingan diharamkan nikmat nih. Bekal bisika di ditu. Teu aya, enggak ada. Tak eta nu dibekalna jadi haram. Jadi kalau guru saya suka seperti ini. Simpan aja di bank, tapi yakin, tapi minta hampura ke Allah gitu lah. Istighfar dari ke Allah dah. Atuh Pak, hoyong kalau kita ingin seperti Ar-Razi ya Pak Haji. Ada di Arab ada Bank Ar-Razi. Itu kan Bank Ar-Razi mah bersih Pak. Tak ada kecampuran nukar gitu ya Pak Haji. Bersih bisa Pak. Tak ada unsur-unsur seperti itu. Tapi kan di orang tak ada ayat cabang Pak. Di Indonesia sudah ada cabang Ar-Razi Pak Haji. Maksudnya acanya. Tapi lamun BSI aja. BSI itu dalam 1 tahun itu tetap ininya zakatnya dikeluarkan loh. Oh. Ada zakat dari perorangan yang naruh di BSI itu dipotong Pak. Oh, gitu kita ya? saya di sana kan. Oh jadi otomatis gitu ya, dipotong? Dipotong. Jadi yang mereka simpan di BSI itu zakatnya sudah terkena keluarga dia. Terkena. Gitu. Otomatis ya. Ya. Ya untuk membersihkan ya. Karena di kita kan di Indonesia mah sudah masuk Singapura Bank ini sudah ada ya bagi ya, Singapura atau Inggris. Tapi Malaysia Bank hari ini Ar-Razi Bank can dugi ke Indonesia. Wallahu a'lam kumacarana. Jadi sekali lagi Bapak sekalian ya, terkait dengan tadi yang pertanyaan Pak Haji, bahwa Pak seperti gini Pak, Bapak mau buka usaha, milarian modal, itu aya proyek, aduh ya korek teh. Tapi kudu aya modal sekian, misalnya sekian miliar, milarian agia, ngartos gitunya, teu aya. Aya bank nawar-nawarkeun. Kumaha? Tapi lamun teu ku urang, ku batur. Mata kese mah urang mah. Mata kata guru saya Ustaz Amin. Bismillah, tapi niatkeun nu kitu teh can tantu halal gitu. Ya gitu Pak Haji, akhirnya mana kumaha deh ya tuh darurat di rumah urut ya akhirnya teh darurat deh jadi mas darurat deh wes selesai sehingga tak abdi kapun anak 4 kali tes SIM terus Pak Haji cek teh Ustaz Pasur sekali deh kira saya lulus pun anak geus mugan manten atuh mudah-mudahan orang kampur apa akhirnya gitu kasih 700 mudah-mudahan memaafkan aja gitu ya. Da kumaha tuh Pak ayeuna sok Bapak ayeuna ngadamal pami ayeuna punten ya. Kalau abdi KPR itu kan apa Pak namanya teh kan masih HGB ya. Ketika ngambil itu kan keluar sertifikat itu masih HGB. Kan kedah ditingkatkan jadi SHM. Ya Pak harusnya. Pas sahur notaris Pak ini mau di SHM kan sama Rabu di SHM kan 2,5 juta terus kerasan ayah jamaah haji abdi baca damel di BPN terus pas biasa kami iya mau di SHM Ustaz urus saya ku nyarira paling gak 100.000 Pak Haji abdi urus nyarira emang kudu sama lebetkeun kayak 2 minggu deui sumping lebetkeun tapi bener 100.000 Pak ari ka notaris mah 2,5 berarti sabar kali dia Pak bayar pegawainya iya Ustaz udah kalau bayar pegawai kan luar biasa gitu tapi mun hoyong ku nyarira
Biar waktunya Pak Haji. Mau ngapain ya? Menggawe bikin bersama ya Pak. Dari rumah ada nggak sih? Hah? Itu di apa? Ini kalau lautannya. Ah, iya, iya. Biasanya buibat tapi itu aja tuh. Nggak ada yang dari diteruskan malah. Pak itu Pak Rohim, Pak Eman. Kayaknya udah Pak Haji ini lah. Udah pada paham. Berapa? Alhamdulillah. Dari dia masjid ada yang tanya? Ya. Dan sepertinya bapak-bapak mah sudah ngamalkeun hoyong penegasan unggul gimana? Ya kan bapak terus ngamalkeun tika pungkurnya tuh. Halo, Pak, sok ngake opo, gopay? Sok tinggal di HP-na, pasti ada ya teh. Ustaz atau serawas atau kieu kumaha usah diharapkeun. Kompun. Apalagi ketika kemarin yang ini Covid itu ya Pak. Oh, Saya deh. Pak Oji terus kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya memahami apa yang telah Bapak jelaskan itu berdasarkan hadis itu. Tapi terus terang aja dalam pelaksanaannya itu sulit dilaksanakan. Apalagi seperti kita di Swalayan, tidak pernah kesalaman, tidak terlalu tahu saja sekian. Kemudian ya seperti tadi kalau parkir bisa sekarang harus pakai itu. Ternyata itu kalau kita coba selama 2 tahun bisa hangus juga. Oh, uangnya hangus Pak Haji. Hangus ya. Anak saya kan selama COVID kan dan nggak bisa berangkat ke sini. Begitu itu ibaratnya itu hangus. Nah, seperti Oppo barangkali kita tahu Oppo juga kan kalau nggak dipakai bisa. Nah, jadi barangkali yang saya laksanakan itu ya kalau waktu jual beli tanah, kalau beli tanah kan kalau kebetulan kita sebagai penjual dengan pembeli langsung. Tapi sekarang juga di notaris kan si pembelinya tidak hadir, jadi biasanya yang memasarkan gitu. Yang ketiga Bisa saya dengan ini menjual tanah kepada ini sekian. Nah jadi ini bagaimana hukumnya gitu ya. Jadi memang seperti tadi demikian pelaksanaannya tuh tidak demikian. Juga di bank juga kan kalau kita punya uang di bawah 1 juta dalam 6 bulan itu hilang atau habis. Jadi jangan habis bayar ini itu kalau kita tidak akan ada kewajiban tidak diisi itu uang kita habis. Jadi itu hukumnya gimana? Iya, aduh Pak Profesor luar biasa ya. Mudah-mudahan Profesor diberikan kesehatan dan keberkahan serta keafiatan ya. Saya mohon maaf nih, bukan berarti saya tahu Profesor, maaf ya. Cuma ini mas sharing sesuai dengan syariat aja mungkin dari kitab-kitab yang pernah kami baca. Jadi memang Bapak Ibu sekalian tidak mudah menjalankan syariat, gitu ya. Di tengah dominasi ekonomi yang kapitalis, gitu ya, yang banyak justru lebih laku kadang-kadang sistem ekonomi kapitalis daripada ekonomi syariah. Saya ada ini Pak, ada satu pengusaha, dia banding-banding untuk modal. Kan kalau pengusaha mah pasti butuh modal lagi ya, karena uangnya kan diputar gitu. Jadi uangnya kan pengusaha mah jarang stay gitu Pak, pasti diputar. Pengusaha itu bilang, saya minjam ke bank konvensional dengan minjam ke bank syariah, dulu belum ada BSI gitu ya, itu kadang-kadang lebih kejam bank syariah. Terus itu bicara langsung pengusaha makanan banyak ya.
konvensional di saya berikan di budak-budak. Tapi bank konvensional mah ketika saya telat bayar, ketika kemarin ada COVID itu Pak, kan ada COVID itu rumah makan mah Pak burung tikarnya luar biasa karena rumah makan mah yang pertama kali kena imbas itu kan ya, rumah makan. Tapi bank konvensional mah masih ada dispensasi, masih ada diskon gitu ya. Walau alam saya juga nggak terlalu paham itu apa ini pengusaha ruangan ini. Jadi kadang banyak di antara kita juga yang mengeluhkan ya tentang bank syariah itu. Tapi yang jelas kita memilih bank syariah minimal agak ada syariahnya gitu lah ya. Jadi kita mencari yang syariahnya sekalipun memang tidak murni gitu Bapak ya terkait dengan syariah. Karena sangat sulit ketika di lapangan. Saya setuju seperti tadi yang saya sampaikan, buat SIM saja gitu ya, yang kita ingin maslahat gitu ya, ini normal saja, kita kan teramat sulitnya luar biasa. Kemudian tadi yang Pak Profesor sampaikan tadi, saya setuju memang ya. Jadi baca hadisnya memang gitu, tapi di lapangan mah hasanah luar biasa. Kadang kita ingin bersih gitu ya, justru di jauhan batur gitu ya. Jadi luar biasa seperti itu gitu ya di lapangan. Nah, kalau seandainya Pak, ini makanya ditanya tadi. Kemarin saya pas berangkat haji itu nabung di BJB Syariah. Memang nggak banyak, cuma 100.000. Nah, ketika di BJB Syariah kebetulan setahun itu nggak saya aktifkan. Pas mau nabung lagi, Pak, tos ayah ininya nggak aktif terus, nggak aktif. Perasaan terakhir tapi masih kayaknya 100.000-an gitu ya. Ketika ditanya, Pak, biaya administrasinya 10.000 sebulan. Jadi ketika nggak saya baik gitu ya, administrasinya 10.000 sebulan. Nah, jadi Prof mungkin harus ditanya dulu juga itu uangnya itu habis itu karena memang maintenance ya, ada jasa penggunaan itu atau tidak. Dari maslahatnya makan guna tericat ya uang kita itu. Tapi nanti harus dipelajari tentang klausul-klausulnya. Dan saya juga memang tadi saya sampaikan dari awal, tempat kita itu oleh Allah ditempatkan di surga gitu ya, di Jannatul Na'im itu. Ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia karena kehilafannya, otomatis kan anak cucu Nabi ngiri kan ya. Dan di dunia ini godaannya sangat besar, lebih dari Nabi Adam ya, godaannya luar biasa gitu, sangat besar. Tapi kalau kita minimal kita berusaha untuk sesuai dengan syariat, berusaha aja dulu gitu ya. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai hamba-hamba yang ku Allah dipilih ya. Jadi ya Allah, abdi tidak alim tapi tidak kumaha gitu lah. Jadi jangan, karena kalau seandainya kita sama dengan orang lain, bebas lah gitu. Mantasabah biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menjadi satu kaum, maka dia bersama mereka. Jadi betul saya juga merasakan sendiri banyak sekali. Jadi kadang-kadang sakampung mah lebih selamatan orang yang tidak punya apa-apa ya. Ya depan. Gaduh atau CF harita gitu ya. Rasanya itu lebih selamat gitu ya. Tapi kan hidup dia juga harus ada untuk kepada yang lain, untuk dana aman. Sekali lagi mudah-mudahan aja Allah memaafkan kita ya Prof ya. Jadi untuk bisa
bersih sekali di ekonomi yang seperti ini memang sulit. Maka betul aja sabda Rasul, saya di zamanun kelak akan ada suatu masa yasrabu dal khom laisa bismi. Kelak akan ada orang yang minum khamar tapi namanya sanes khamar. Wa yasrabu wa yaquluna riba laisa bismi. Dan makan riba itu bukan namanya dikenal sanes riba. Tapi prakteknya riba. Namun kata Rasul, dan selamatlah orang yang dia mampu menjaga diri dari itu. Jadi Bapak sekalian, ya kita rasakan sekarang gitu ya, banyak sekali yang abu-abunya. Tapi mudah-mudahan Allah memaafkan. Bapak-bapak sudah mau belajar, sudah mau mengkaji literatur Islam, mudah-mudahan termasuk orang yang ingin ikhtiati. Itu aja barangkali ya Pak ya. Ya, Bapak-bapak atau segenap margi Abi ada tebikan ya, Abi mah kedah paling indah. Ya, agak jauh. Mudah-mudahan Bapak-bapak sekalian diberikan kesehatan, keafiatan dan keberkahan. Rezekinya berkah, keluarganya berkah, ilmunya juga berkah. Mudah-mudahan di akhirat, di dunia kita dikumpulkan di tempat yang Allah ridhoi, dan di akhirat pun juga Allah mengumpulkan kita di tempat yang Allah ridhoi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina, was'al hayatan ziyadatan lana fi kulli khair, wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah urusan agama kami, karena itu urusan yang paling pokok dan paling penting bagi kami. Perbaikilah urusan akhirat kami, karena itu tempat kembali kami. Ya Allah, perbaikilah urusan dunia kami, karena untuk hidup kami saat ini. Ya Allah, jadikanlah hidup kami menjadi tambahan kebaikan-kebaikan kami. Seandainya wafat mendatangi kami, jadikanlah kematian kami akhir dari kehilapan dan kealpaan kami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wa najatan minan nar, wal afwa minal hisab. Ya Allah, jadikanlah kami yang hadir di tempat ini maupun jamaah yang menyaksikan di rumahnya masing-masing menjadi hamba-hamba yang dicatat, hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang terus memakmurkan masjid-masjid, memakmurkan rumahmu di dunia ini, memakmurkan tempatmu di dunia ini, dan izinkanlah kelak kami di akhirat pun juga menempati Jannatul Na'im yang telah Engkau janjikan kepada umat-umat Rasulullah yang taat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bapak yang betulnya hakikatnya dari Allah, kesalahannya adalah kealpaan saya, kedhaifan saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memaafkan dan memaafkan.